Shalom semuanya, renungan saya dari Kejadian 14, pasal yang sangat-sangat menarik ya. Ternyata ini sangat kaya dalam sejarah ya. Bahkan tentang tentang apa eh, Tuhan Yesus ada di sini ya. Memang ini kalau teman-teman udah baca ceritanya tentang peperangan ya. Sehingga kita sering, aduh banyak banget nama-nama disebut sini gitu. Alhamdulillah baca cepet aja ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi di Kejadian 14 ini ya. Ini memang tentang perang. So coba saya akan baca ya. Pada zaman Amrafel ayat 1, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Ayat 4, 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Wow. Jadi udah di bawah penjajahan Kedor Laomer nih 12 tahun. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot, Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe, Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Sumur aspal nih. Jadi maksudnya mungkin sumurnya nggak ada air, aspal, hebat juga udah ada aspal ya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh lalu mereka pergi. Menarik nih, 12 tahun di bawah penjajahan Kedor Laomer. Tahun ke-13 mereka memberontak. Tahun ke-14 Kedor Laomer bilang oke, kalau mau berontak kita perang aja. Lalu perang, Kedor Laomer kalahin mereka semua ya. Nah ayat 12 juga Lot, anak saudara Abram. Nah, masih ingat Lot ya. Waktu ada sengketa gembala-gembala Lot dengan gembala-gembala Abraham. Abraham tawarin Lot, ya udah kalau gitu saya sih maunya damai aja. Kamu aja yang pilih. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Pokoknya kamu yang pilih, setelah itu sisanya buat saya. Luar biasa nih Abram. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Jadi Lot ini ditawan juga. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Ya, kali ini dia diam di Sodom. Ya, waktu itu kan dia masih berkemah dekat Sodom. Ya, ini merepresentasikan dosa yang progresnya pelan-pelan, nggak langsung. Ya, Sodom itu dia hidup di Sodom, hidup dalam kehidupan dosa. Ya, karena orang-orang Sodom dan Gomora ya tahu sendiri, nanti kita baca ceritanya di pasal-pasal berikutnya. Ya. Ayat 13, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon
Tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amor itu. Saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ya. Wow. Dan di sini kita ngelihat biasanya Abram itu orang yang suka damai. Tapi kali ini kita lihat ada sisi lainnya. Abram di mana dia di sini seorang yang jago perang, warrior. Ya, bukan cuman manusia biasa ternyata dia. Maksudnya bukan cuman manusia orang beriman doang ya. Ternyata dia juga warrior, orang yang jago perang, ya terlatih. Terus di sini dibilang katanya ya ayat 14 tadi ya Abram cuman menggunakan 318 orang banyaknya dan mengejar musuh sampai ke Dan. Wow, jago banget ya 318 orang ini sampai bisa ngalahin musuh dan ngejar-ngejar sampai ke Dan. Ya, dan kita lihat sini Abram menang bukan karena jumlah, tapi karena strategi. Ya, ini dia karena Tuhan menyertai Abram. Saya lanjut ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Wah, luar biasa. Ya, mereka berbagi. Dari 318 masih dibagi. Wah, luar biasa nih, jago banget. Mungkin satu orang bisa ngalahin 1000 ya. Dan di sini pastinya banyak banget ya, karena raja-raja yang dikalahin Abram ini ada banyak ya. Dan Abram waktu malam ya, dia nyerang waktu malam dan dia pakai strateginya top banget ya. Ayat 16 bilang, dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Wow, akhirnya Abram berani ya berhasil membawa kembali harta benda yang dirampok sama raja-raja yang tadi ya. Saya yakin nih raja-raja yang berpengalaman ya. Ini pertama kali kita lihat Abram itu perang ya. Juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, ayat 17-24 nih judul perikopnya pertemuan Abram dengan Melkisedek. 17. Setelah Abram kembali dan mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia Kedorlaomer, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong Abram ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Ya, Raja Sodom ini udah dikalahin sebenarnya sama Raja Gomora. Tapi setelah Kedorlaomer ini yang mengalahkan Sodom dan Gomora dan sekutunya dikalahkan sama Abram. Ya, baru mereka berani keluar. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu si Melkisedek ini memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya. Tiba-tiba Melkisedek ini muncul out of nowhere gitu ya. Ada yang bilang ini misteri, salah satu misteri yang terbesar di dalam firman Tuhan ya, dalam Alkitab ya, karena dia tiba-tiba muncul gitu. Biasanya kan kita tahu kejadian ini benar-benar isinya sangat fokus banget dengan silsilah dan garis keturunan ya. Tapi yang kita tahu di sini bahwa dibilang katanya ayat 18
awal ini Melkisedek Raja Salem, bawa roti dan anggur. Terus dia juga imam Allah yang maha tinggi. Interesting ya. Dia dua, dia raja dan dia imam. Dia bawa roti dan anggur. Teman-teman kira-kira dengar kata raja dan imam bawa roti dan anggur. Ini ngingetin siapa? Ya. Terus dia memberkati Abram. Ini pertama kali ya ada orang memberkati. Ya, biasanya Tuhan yang memberkati. Tapi kali ini Melkisedek, ya, raja dan imam besar, imam Allah yang maha tinggi. Terus dia menerima perpuluhan. Dan Abram melakukan perpuluhan dengan sukarela. Belum ada hukum melakukan perpuluhan, ya, yang nantinya orang Israel akan lakukan. Tapi ini jauh sebelum ada bangsa Israel, jauh sebelum Tuhan ngasih perintah sama orang Israel untuk melakukan perpuluhan. Abram melakukan dengan sukarela. Saya nggak tahu apa yang menjadi inspirasi bagi Abram memberikan 1/10 ya kepada Melkisedek ini. Dan kalau teman-teman tadi yang saya tanya, keinget siapa kalau bilang dia raja, dia imam, bawa roti dan anggur. Ya pastinya kita ingat Tuhan Yesus. Ya, Melkisedek ini muncul nggak ada silsilah, ya. Dan saya percaya kehadiran Melkisedek di Kejadian, ya. Ini sesuatu yang bukan kebetulan, tapi memang disengaja, intensional, ya. Bahkan di Mazmur 110 ayat 4 ya berkata tentang Melkisedek, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya. Dan biasanya kalau ngomongin imam itu imam siapa? Lewi. Ya, tapi ini jauh sebelum ada 12 suku Israel. Ya, udah ada duluan namanya imam dan juga raja namanya Melkisedek. Ya. Ibrani 7 juga ngomongin tentang Melkisedek. Ya, nanti teman-teman bisa buka Ibrani 7, tapi saya akan bacakan ayat 2 dan 3 bilang gini. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Wow, siapa yang punya titel raja kebenaran? Dan juga raja Salem. Salem itu artinya damai sejahtera. Ya. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Dahsyat. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Wow, Ibrani 7 ayat 2 dan 3. Ya. Luar biasa. Kita tahulah ya, langsung kalau ini ngomongin siapa, ini Tuhan Yesus. Ada istilah dalam teologinya Kristiopani. Ya, Kristiopani ini adalah penampakan Yesus di perjanjian lama, ya. Dan Melkisedek ini merepresentasikan Yesus, Tuhan kita. Anggur dan roti itu yang kita lakukan saat kita melakukan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Dia Alfa dan Omega. Itu cuman titel itu cuman ada di Tuhan Yesus. Gak ada silsilah, ya. So, sangat menarik. Abram ketemu Melkisedek. Ya, makanya Tuhan Yesus pernah bilang, Abram bersukacita saat dia ketemu dengan aku. Nah, ini dia Melkisedek. Ya. Saya lanjut ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Orang-orang yang udah dilawan Abram. Dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram,
kepada raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang dan tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya." Wow, ini luar biasa. Abram ini punya prinsip yang kita bisa lihat di sini bagaimana dia melindungi kesaksiannya. Ya, dia udah pernah gagal ya di Mesir, dia bohong. Dia bilang istrinya itu adiknya supaya nggak dibunuh. Dia mau mencoba melindungi dirinya sendiri dengan caranya dia. Padahal cuman Tuhan yang bisa melindungi. Ya. Dan Abram mau menjaga testimoni tentang berkat Tuhan yang selama ini dia terima. Ya. Cuman Tuhan yang bisa berkati. Ini Raja Sodom lagi mau ngasih berkat, ya, kasih harta kepada Abram, dan Abram bilang enggak, nanti lo ingat lagi perbuatan baikmu. Bilang gara-gara saya Abram bisa jadi seperti ini, ya. Dan saya yakin enggak setiap opportunity, peluang, kesempatan, ya, itu harus diterima. Kita harus punya discerning spirit, roh yang bisa membeda-bedakan iman. Makanya Abram ini dibilang bapak orang beriman. Iman itu kadang termasuk mengetahui kapan kita bisa say enggak, say no, sekalipun kelihatannya itu sebenarnya cuan, bawa profit, bawa benefit, ya. Ayat 24, kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Wow. Kita lihat di sini janji Tuhan akan membuat bangsa-bangsa diberkati melalui Abram, ya. Ini aja udah kelihatan, ya. Janji itu di Kejadian 12. Abram menolong bangsa-bangsa, ya. Udah gitu dia menyelamatkan Lot, ya. Dan kita lihat itu sebenarnya bangsa-bangsa yang kecipratan kena tolong bukan bangsa-bangsa yang bertuhan, ya. Jadi kita lihat kalau tadinya Abram gara-gara tidak taat sama Tuhan, ya, orang yang nggak bertuhan, nggak percaya Tuhan, kena tulah Firaun dan keluarganya. Yang salah Abram yang merepresentasikan orang Kristen, orang benar. Tapi karena nggak taat, kasihan. Orang yang nggak percaya Tuhan jadi kena. Kali ini terbalik. Ya, Abram sudah bertobat. Ya, saat dia mendirikan mezbah di Hebron. Ya, dia bertobat. Dan apa yang dia lakukan di sini justru dia jadi berkat untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Bangsa-bangsa yang tidak ada dalam perjanjiannya dengan Tuhan. Ya. Luar biasa pasal 14 ini, sekalipun Tuhan nggak disebut di sini, tapi kita bisa lihat langsung bagaimana Tuhan itu memimpin Abraham. Dia mengguide, ya, dia kasih tahu apa yang harus dilakukan, dan luar biasa, ya. Kiranya kita semua diberkati lewat pembacaan Kejadian 14 ini. Sampai ketemu di Kejadian 15. Tuhan berkati.